Komedian Marcel Widianto akhirnya resmi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya kemarin. Kehadiran Marcel terkait nama dirinya yang disebut-sebut sebagai pembeli dalam kasus penjualan video vulgar secara daring yang diduga dilakukan oleh Dea OnlyFans. Tidak hanya itu, dalam pemanggilannya tersebut, secara belak-belakan Marcel juga mengakui telah membeli 76 video serta foto panas milik Dea. Lantas seperti apa awal mula perkenalan Marcel dengan Dea? Dan benarkah pula rasa iba dan juga miris menjadi alasan utama bagi Marcel membeli konten syur tersebut? Melanjutkan keterangannya, Marcel mengaku mendapatkan konten tersebut dalam bentuk Google Drive. Namun yang unik dari pemanggilan tersebut adalah sikap Marcel yang tidak memperlihatkan ekspresi ketegangan sama sekali. Marcel terlihat masih bercanda dan sesekali tertawa di hadapan awak media. Seperti apa pakar ekspresi melihat tingkah yang ditunjukkan Marcel? Dan benarkah sikap santai dilakukan Marcel untuk menurunkan kecemasan berlebihan yang dirasakan olehnya terkait kasus yang dihadapinya? Sejak namanya melambung, sosok Marcel Widianto memang mulai mencuri perhatian masyarakat. Selain lawakannya yang dianggap relate dengan sebagian masyarakat ekonomi kecil, sosoknya yang hangat dan juga kerap membawa kebahagiaan membuat Marcel banyak disukai dan dicintai masyarakat. Untuk itu, bergulirnya kasus ini pun mulai mendapat tanggapan luas berbagai pihak. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat dan selebriti tanah air menanggapi kasus Marcel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mencetusnya nama komedian berinisial M dalam kasus dugaan pornografi yang diduga dilakukan oleh Dea OnlyFans akhirnya menemukan babak baru. Sebelumnya pihak kepolisian memang menyebutkan jika dari banyaknya nama pembeli, salah satunya teridentifikasi berinisial M yang merupakan seorang komedian. Kemunculan inisial M tersebut langsung menimbulkan sebuah kehebohan terkait siapa komedian tersebut. Dan pasca banyaknya tanda tanya dalam unggahannya di media sosial, komedian Marcel Widianto akhirnya mengungkapkan keterkaitannya dan meminta maaf atas sikap tidak baik yang dilakukannya. Setelah pernyataan mengejutkan tersebut, Marcel Widianto pun akhirnya secara resmi mendatangi Polda Metro Jaya kemarin. Kehadiran Marcel pun langsung membuat kegaduhan para awak media yang ingin meliput langsung kedatangan komedian yang lekat dengan rambutnya yang kribo tersebut. Namun dalam kunjungannya kemarin, Marcel terlihat bungkam dan memilih tidak menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media. Meski begitu, rupanya hal yang berbeda ditunjukkan Marcel pasca dimintai keterangan. Marcel keluar dengan muka sumringah dan meminta maaf kepada semuanya karena telah membuat kegaduhan terkait apa yang dilakukan oleh dirinya. Gimana, Sel? Marcel sedikit aja, Marcel. Apa ini? Pertanyaan banyak banget, Bang, tadi, Bang. Pertanyaan banyak banget. Ya, sejujurnya
Saya minta maaf dulu atas kegaduhan ini teman-teman. Dan saya juga kaget sebenarnya kenapa akhirnya ya sebenarnya ini perbuatan yang memang tidak bisa dibilang benar juga. Gue juga ngakuin salah. Jadi gitu teman-teman, mohon maaf atas kegaduhan ini. Perilaku gue memang tidak bisa dibenarkan, tapi yang gue lakukan hanya untuk menolong sih sebenarnya dan rasa iba. Kaget pasti ketika nama lo juga. Ya kaget mas, kaget saya. Sempet kemarin kan komedian inisial M. Saya udah bilang sama emak saya, ini siapa M nih? Marcel bukan? Bukan Mak, Mandra saya bilang. Enggak kan bercanda. Iya, dan gue udah tahu juga itu, ya pasti gue lah gitu. Marcel ya, hari ini sudah datang memenuhi panggilan penyidik ya, kemudian sedang dilakukan pemeriksaan ya. Statusnya masih saksi ya. Kaitannya tentunya teman-teman juga sudah paham ya, kaitannya dengan adanya beberapa konten yang dimiliki saudari Dea, yang dimana memuat video dan juga beberapa gambar yang memuat kandungan pornografi yang dibeli oleh saudara Marcel. Sehingga di hari ini diambil keterangan kaitan dengan hal tersebut. Ada pasalnya nggak sih Pak kalau untuk membeli konten video porno Pak? Iya, kan itu tidak dibenarkan ya kaitan dengan itu ya. Ya tentunya nanti penyidik akan memeriksa dulu kaitan dengan semua keterangan yang diberikan oleh saudari Dea dan juga beberapa orang yang diambil keterangan sebelumnya kaitan dengan apa yang dilakukan saudara Marcel ini ya. Dalam pemanggilannya kemarin, Marcel juga secara blak-blakan mengakui keterlibatannya dalam kasus Dea. Ya, sebanyak 76 video dan foto milik Dea diakui Marcel didapatkannya dengan menukarnya dengan uang senilai 1,5 juta rupiah. Lantas seperti apa awal mula perkenalan Marcel dengan Dea? Dan benarkah pula rasa iba dan juga miris menjadi alasan utama bagi Marcel untuk membeli konten syur tersebut? Gua kenal sama Dea tuh dari setelah podcast. Setelah podcast tuh gua ngeliat dulu tuh di Twitter, karena gua main Twitter kan. Di Twitter tuh dia tuh sempat ada masalah sama mungkin dia kaget kali ya dengan sosmed. Akhirnya dia banyak banget tuh yang hujat waktu itu, banyak yang hujat. Tapi sebagai orang yang penasaran, gue kan pengen nyari apa bang? Tangannya bang, hati-hati. Ya. Gue pengen observasi untuk materi stand up gue. Akhirnya gue cari nomor teleponnya dia. Dapatlah nomor teleponnya. Setelah dapet, barulah gue WhatsApp dia. Gue WhatsApp sampai akhirnya kita cerita. Sebagai teman yang baru, gue memberikan waktu gue untuk mendengarkan gitu ceritanya, karena memang sejujurnya teman-teman waktu itu memang dia lagi lemah banget. Sebagai teman yang baru gue cuman pengen menyemangati aja, dan bahkan dia sampai ada momen dia pengen bunuh diri. Kalau lu nggak percaya lu bisa tanya. Tapi setelah momen itu barulah gue tanya, ini tentang masalah OnlyFans. Jadi sebenarnya lu jual konten gitu kan? Oh ya udah. Karena memang niat gue intinya pengen membantu sebenarnya teman-teman. Karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke OnlyFans, nanti antar ada yang namanya potongan harga, potongan uang, mungkin ada fee dari OnlyFans-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu. Karena memang sejujurnya gue adalah berasal dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi masalahnya. Jadi apa yang bisa gue bantu ya udah ekonomi. Dan kalau misalkan lu tanya kenapa akhirnya lu beli, ya udah ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten. Kalau gue ngasih uang doang takutnya ntar dia tersinggung, akhirnya ya udah tukar konten. Dia kasih gue konten, gue kasih dia uang. Itu intinya. Kalau misalkan ada yang banyak, kenapa nggak nyari link gratis? Ya sebenarnya bisa aja nyari link gratis gitu. Dan kenapa gue pakai nomor gue sendiri? Kenapa gue nggak pakai nomor orang lain? Karena memang gue niatku membantu. Kenapa gue pakai nomor gue sendiri? Kenapa tidak pakai nomor orang lain? Padahal bisa aja, karena memang niatku membantu. Karena gue iba sama dia. Karena gue merasakan apa yang dirasakan sama dia ketika
ekonomi sudah tidak ada dan semuanya bisa dibilang tidak mendukung, ya mungkin gue adalah orang yang bisa mendukung dia gitu saat itu. Namun yang unik dari pemanggilan Marcel kemarin adalah sikapnya yang sama sekali tidak memiliki ketegangan. Seperti apa pakar ekspresi melihat tingkah yang ditunjukkan Marcel? Dan benarkah sikap santai dilakukan Marcel untuk menurunkan kecemasan berlebihan yang dirasakan olehnya terkait kasus yang dihadapinya ini? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kasus penjualan video vulgar secara daring yang dilakukan oleh Dea memang tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Ya, berdasarkan keterangan yang diperoleh pihak kepolisian, Dea diduga menjual foto dan video syur miliknya di aplikasi OnlyFans. Namun, pasca komedian Marcel Widianto dimintai keterangan, muncul sebuah pengakuan mengejutkan, di mana Marcel mengaku mendapatkan foto dan video syur milik Dea dalam bentuk Google Drive. Marcel pun mengaku sempat mengakses sekali aplikasi tersebut, namun sudah tidak bisa lagi lantaran dihapus oleh pemilik. Sekitar 1.400.000 emang. 1,4 atau 1,5. Untuk berapa? Satu Google Drive guys. Jadi gue dikasih Google Drive sama dia. Setelah dikasih Google Drive, gue masuk ke Google Drive itu pakai password. Setelah itu baru gue hapus. Nah itulah gue nggak bisa masuk lagi karena gue password itu nggak ada lagi waktu itu. Jadi ketika gue hapus, gue nggak bisa masuk lagi. Jadi sekali aja waktu itu. Sayang bener sih 1,5 sekali ya. Iya, gue mikir gitu. Kenapa nggak beli token listrik? Tidak. Karena memang Google Drive mas pasti tahu kan Google Drive itu gimana? Iya kan? Aku sudah bilang tadi padamu, Google Drive tuh ketika kita masuk harus pakai password. Ketika aku hapus itu dan passwordnya udah nggak ada, nggak bisa masuk lagi. Jadi sekali aja aku nonton, ngintip lah intinya. Ih kabar burungnya siapa? Tidak ada, aku ngambek, bocor-bocor. Tapi aku ngambek tadi nih. Pas waktu gua kepentok kamera, bek, lu kenapa bang? Gua nggak apa-apa. Tapi belakang gue mengumpat, padahal gue biasa aja tadi, kan gue kan udah deket gitu maksudnya, udah biasa gitu, jadi gitulah teman-teman. Aduh tadi gue dorong kayak orang ketangkep sabu. Namun yang unik dari kehadiran Marcel Widianto kemarin adalah sikapnya yang tidak sama sekali memperlihatkan ekspresi ketegangan. Ya, Marcel yang hadir sendiri atau tidak ditemani oleh kuasa hukumnya terlihat santai saat menjawab pertanyaan awak media. Pelawak yang dikenal dengan rambut kribonya ini bahkan terlihat santai dan sesekali bercanda dengan para awak media. Lantas seperti apa pakar ekspresi melihat tingkah yang ditunjukkan Marcel? Dan benarkah sikap santai dilakukan Marcel untuk menurunkan kecemasan berlebihan yang dirasakan olehnya terkait kasus yang dihadapinya ini? Ini bukan masker apa enggak nih? Jangan ada maju. Marcel maju, Marcel. Tahu. Jangan ada yang maju. Santai. Gila padahal gue nggak narkoba ya. So si gue nih. Turun lagi Sel. Udah aman. Jangan pada maju ya. Alah bener lu. Marcel gimana tadi? Apa? Masker. Gimana? Lu udah pada swab belum? Udah poster? Udah aman ya?
Mau lu tersangka gua? Saksi. Netizen maunya tersangka, enggak dong. Iya, bener. Dulu gua ngarep banget. Iya, gua pengen dikejar-kejar wartawan gitu. Sekarang gimana? Dikejar-kejar. Repot kegebok kamera ya. Habis lah. Ya mudah-mudahan ini menjadi awal gua untuk menjadi calon bintang besar hari ini. Gua nggak akan lupakan kalian lah teman-teman. Tapi nanti gua akan bikin spesial show juga nanti. Judulnya OnlyFans teman-teman. Ntar ada kelas D, kelas E, sama kelas A, sama kelas Google Drive. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau mau nonton datang aja. Selfie. Ini jarang-jarang nih momen gini nih. Setiap orang itu punya mekanisme dalam mengolah ya kondisi emosinya. Nah, ketika seseorang tadi bicara kemudian tertawa, bukan mengartikan bahwa itu sedang dalam kondisi bahagia atau senang atau ceria gitu. Ada kalanya tawa itu dijadikan sebuah bentuk mekanisme. Karena kalau orang tidak tertawa, maka energinya akan terfokus pada cemasnya. Dengan dia tertawa, cemas itu dialihkan. Sehingga dia merasa lebih lega sedikit dengan tertawa, dan itu membantu juga mengalihkan sejumlah pikiran-pikiran yang tadinya sudah terpaku ya di kepalanya. Nah, kalau ngelawak ini kan ada hubungannya juga dengan karakteristiknya yang memang humoris, dan saya melihat sosoknya ramah ya. Dia juga senang menyenangkan orang di sekitarnya, dan profesinya seorang komedian. Kasus yang menjerat Marcel Widianto memang terbilang baru di tanah air. Untuk itu, tak ayal banyak masyarakat dan juga selebriti memberikan tanggapan. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat dan juga selebriti tanah air menanggapi kasus Marcel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sejak namanya melambung, sosok Marcel Widianto memang mulai mencuri perhatian masyarakat. Ya, selain lawakannya yang dianggap relate dengan sebagian masyarakat ekonomi kecil, sosoknya yang hangat dan juga kerap membawa kebahagiaan membuat Marcel pun banyak disukai dan dicintai masyarakat. Untuk itu, bergulirnya kasus ini pun mulai mendapat tanggapan luas dari berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat, beberapa rekan selebriti pun memberikan tanggapannya terkait apa yang dilakukan Marcel. Marcel, iya bang. Ini kan tiap orang jatahnya dapat 1. Ya. Yang jatah gua buat lu. Kok lu baik banget pak? Buat goreng gosip lu. Ya. Alhamdulillah udah buka puasa, udah boleh kali ini komen ya. Sempat viral kemarin ya kan, ada komedian berinisial M katanya beli video begitu. Nah, hal ini dinyatakan oleh bapak-bapak yang sudah mengidentifikasi 76 video dan banyak foto-foto vulgar. Udah identifikasi duluan nih. Tapi konten dewasa dibeli sama orang dewasa dan tidak disebarkan kembali. Terus kenapa? Masih mending dia beli, mungkin mau nolong produk UMKM ya kan? Daripada bapak nonton doang kagak bayar. Ya Allah, saya kasih nih Sel. Oh, ada aja lu. Kasus yang menimpa Marcel memang terbilang baru di tanah air. Untuk itu, beberapa masyarakat dan juga para selebriti pun percaya jika Marcel tidak akan tersandung dalam kasus ini.
Apalagi Marcel Widianto dikenal sebagai sosok yang baik dan juga kerap membantu orang lain. Kalau dari sisi gue ya, sisi gue sendiri, maksudnya ngelihat dia sebagai orang yang ngebantu, menurut gue mungkin niat dia memang benar gitu yang ngebantu, tapi caranya agak salah ya Mbak. Masalahnya kan dia ngebantu dengan membeli video asusila tuh. Jadi menurut gue sih kurang oke lah menurut gue. Ya kalau mau ngebantu dengan secara ya pure ngasih uang atau gimana ya kan, sesuai yang dia butuhin gitu kan. Kayaknya dia asik ya, asik, humble, terus juga kalau ngelawak tuh lucu gitu. Kalau lihat dari penampilan di TV sih kayaknya anaknya baik, ramah gitu deh. Semoga masalah ini cepat selesai dan semoga Marcel nggak kebawa-bawa lagi dari masalah dari OnlyFans ini, walaupun Marcel cuman penikmat dari video itu, dan ya harapan saya sih semoga nggak kepanggil lagi nih ke polisi. Pendapat aku untuk Marcel ya semoga dilancarkan aja, apapun yang terjadi dikuatin aja Sel. Pokoknya Marcel semangat. Ketika kita udah di atas anginnya kan pasti kenceng. Jadi buat Marcel semangat aja Sel, tenang. Orang baik pasti dipermudah segalanya. Tapi menurut aku Marcel itu pribadinya baik ya, terlepas dari dia cuman seorang manusia. Manusia itu nggak ada yang sempurna ya kan. Dia baik-baik sekali orangnya, lucu. Cuman ya aku rasa apa yang dia lakukan ini tidak merugikan orang lain, tidak berbuat jahat, tidak kriminal maksudnya gitu kan. Cuman memang sebagai public figure mungkin yang dia lakukan kurang mencontohkan yang baik gitu kan. Cuman ya aku tetap mendukung dia, mensupport dia, aku tetap sayang sama Marcel. Jadi diambil aja hikmahnya, ini menjadi pelajaran buat Marcel, pelajaran juga buat teman-teman semua. Mungkin yang belum mengerti kalau memang tidak boleh ya kan. Kalau ada hukumnya, ada undang-undangnya, mungkin kan jadi teman-teman sekarang jadi banyak yang tahu kalau itu tidak boleh. Supportnya benar-benar full ya supportnya ya. Apalagi semalam kan saya dari acara sahur dan belum pulang juga. Supportnya benar-benar full, banyak banget orang yang ngedukung juga. Dukung bukan mendukung perilaku gue ya, tapi menyemangati gue gitu untuk semangat biar nggak jatuh mental. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.